Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1, saya sendiri, Anggito Abimanyu. Saya Muhammad Rifki Fawas. Saya Aulia Vita Nabila. Dan saya Renistara. Oke, pada siang ini kelompok kami akan mewawancarai pedagang UMKM yang ada di sekitar FEB. Yuk kita lihat. Perkenalkan, kita dari mahasiswa UIN Jakarta, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, kita tuh mau ada tugas wawancara pedagang-pedagang gitu, Bu. Ibu berkenan nggak ya sekiranya? Boleh. Ibu namanya siapa ya, Bu? Saya Ibu Hani. Nah, Ibu tuh jualan apa, Bu? Aku ini jual dimsum. Oh, kira-kira tuh udah berapa lama, Bu, di sini? Di sini aku baru 3 minggu. Oh, 3 minggu. Iya. Berarti baru banget baru ya, Bu? Baru banget 3 minggu, belum sebulan. Iya. Soalnya aku juga baru lihat Ibu di sini. Iya. Ibu, saya kan ada tugas wawancara. Yes. Nah, ini tuh tentang ekonomi konvensional. Saya pengen nanya nih ke Ibu untuk pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan pertama itu, Ibu ini jual dimsum ngikutin harga pasar atau Ibu nentuin harga sendiri? Kalau ikutin harga pasar, kira-kira keuntungannya bagaimana? Kalau harga sendiri, keuntungannya bagaimana? Kalau aku jualannya ngikutin harga pasar. Emang keuntungannya nggak besar, tapi nggak apa-apa. Jalin aja harga pasar. Narik pelanggan dulu aja. Oh, siap. Terus kalau itu tuh Ibu lebih mentingin kayak untungnya tuh besar banget atau kayak kalau apa dia untungnya kecil, yang penting pelanggannya tetap atau pelanggannya banyak gitu. Kalau aku sih mendingan untuk kecil aja, yang penting pelanggan tambah banyak. Banyak pembelinya kan, gitu. Kalau untuk yang kecil juga nggak apa-apa, yang penting lancar. Kecil-kecil cuman yang penting banyak. Yang penting lancar juga, yang penting banyak orang biar pada tahu dulu lah gitu. Harga pasaran kan memang sama harganya kan kalau di sana. Iya. Mungkin itu ya, Bu, dari kami. Oke Ibu, kita akan lanjutin wawancaranya yang tadi dengan teman saya dan saya sendiri di sini, Anggito Abimanyu bersama. Saya Muhammad Rifki Fawas. Nah, di sini tuh kami berdua pengen menanyakan Ibu sesuatu. Dari saya sendiri, Ibu kan ngebuka usaha ini kan pasti membutuhkan modal ya, Bu. Nah, modalnya ini kan apakah Ibu punya modal sendiri, apakah Ibu itu meminjam modal tersebut ke orang lain, apa gimana, Bu? Aku modal usaha dimsum ini uang sendiri. Oh, uang sendiri, berarti Uang sendiri. kumpul sendiri ya, Bu? Kumpul sendiri, alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah, karena ngelihat strategis juga sama kampus juga ya, Bu? Iya betul. Mungkin Pak Was? Oke, dari saya sih apa sih Bu selama Ibu berjualan nih tantangannya mungkin yang Ibu alamin selama Ibu berjualan? Karena aku masih baru 3 minggu ya, masih baru. Tantangannya jadi ya mesti nyari pelanggan dulu ya. Orang biar tahu dulu gitu. Cari pelanggan tuh Dari berarti pelanggan, ya. Satu. ternyata ada pedagang dimsum di sini gitu. Iya. Itu aja sih. Itu. Oke deh, Bu. Tantangannya, pembelinya biar rame gitu. Biar supaya rame. Ya. Oke Ibu, mungkin closing statement dari kami. Terima kasih banyak udah diwawancarai kelompok kami. Semoga dagangannya lancar. Amin. manis. Banyak pembeli ya, biar tahu. Iya. Kasih banyak ya Ibu. Iya, Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya kali ini kita berkesempatan untuk mewawancari Ibu siapa? Bu Esti. Bu Esti. Dengan Ibu di sini jualan apa Bu? Ibu jualan rice ball sama es teh manis. Oh, reskul dan es teh manis. Kayaknya aku lihat-lihat kayaknya udah lama juga ya Bu. Ya kira-kira hampir jalan 2 tahun lah. Lumayan ya, Bu. Lumayan. Berarti membantu banget ya Bu ya. Kalau dengan usia ibu yang kayak begini ya, mungkin kalian nggak nyangka kali ya, ibu ini udah 63 tahun ya kan. Cuma ya daripada kita nggak punya kegiatan ya kan, tambah stres di rumah mungkin, jadi ibu pikir ibu jualan aja deh, kita ada kios nganggur juga gitu. Awalnya sih bingung gitu mau jualan apa, karena udah ada semua kan gitu dong, nasi udah semuanya nasi. Ibu berpikir apa ya kayaknya, terus akhirnya ketemu lah gitu, judulnya rice bowl nih, belum ada gitu. Kalau udah ada kan kita nggak enak tuh, kayak geprek sebelah satunya kan saingan banget ya. Jadi ibu pikir apa gitu nih yang nggak dinyirin orang juga gitu, karena ibu kan tinggal di sini udah lama, dari tahun 67 ya, kalian belum lahir mungkin. Aduh, aku masih Ibu TK Ketilang juga, iya. Dari mulai ibu di TK Ketilang, ibu tinggal di sini. Nah, terus udah gitu sangat membantu lah pokoknya. Cuma ada cumanya nih,
libur kalian kan kadang-kadang kelamaan ya. Libur kalian kadang-kadang kelamaan, masya Allah. Kemarin aja sampai ada juga ibu kemarin ketemu juga karena kita nanti mungkin akan diambil alih sama UIN juga sebagai UMKM di sekitaran FEB ini gitu. Mungkin itu juga udah kita kasih masukan juga sih ke pihaknya bisnis ya, bisnis UIN apa sih namanya ya? Direktur bisnisnya kan temen ibu kan? Iya dekan 3. Ya, nah kayak gitu sih, cuma itu aja. Kalau sangat membantu banget ya, karena kan kita apalagi udah sendiri gitu kan. Siapa yang mau ngasih makan coba? Iya. Nah, yang Sebentar, penting aku kita cukup lah untuk makan sehari-hari. Cuma memang kadang-kadang kalau kalian liburnya kelamaan, ibu juga bingung gitu kan. Itu aja sih sebenarnya sih sangat bantu banget gitu. Iya sih Bu, karena kan kalau kita ngadain suatu pembangunan di kampus terus ada dengan wilayah yang dengan ada warga itu kan bisa membantu banget Bu sistem ekonominya. Iya, Terus betul. ekonomi daerah maupun ekonomi Kota Tangerang Selatan maupun kelurahan maupun kecamatan. Iya. Jadinya menurut Ibu tuh kayak sangat membantu sekali apalagi dengan usia Ibu yang Sangat sekarang. membantu sekali daripada ibu penganggur nanti dapet jadi pikun. Ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya ibu jualan kan ibu ketemu dengan kalian-kalian nih yang aneh-aneh gitu. Perilakunya ya. Perilakunya ada yang Bu, nasinya itu biasa lah ya gitu. Jadi ibu senang aja gitu. Bu, nasinya banyakin ya gitu. Soalnya aku mau makan berdua sama temen aku gitu ya. Jadi itu ngilangin ini Iya. juga lah stres ya gitu. Tuh, berarti Ibu kayak ngerasa masa tuanya ada bersama kita. Ya, betul. Emang betul. Ibu banyak banget punya anak di sini nih. Sama beneran sih. Iya, swear gitu ya. Jadi ibu senang-senang aja sih. Apa namanya? Ibu juga orangnya nggak yang gimana sih gitu ya. Kepo gitu. Keponya sih kepo yang kayak misalnya semester berapa Kak? Udah UTS belum? Oke, kita dia mau sukses ya Kak, gitu kan mereka seneng ya. Iya. Dia Bu sama-sama Bu, sehat panjang umur ya gitu. Jadi pokoknya ya itulah pokoknya bermanfaat, dapat duit juga walaupun nggak banyak ya. Iya. Di sini tuh mahasiswa UIN tuh jualannya aduh pokoknya di sini terkenal murah meriah lah. Iya. Dibandingkan dengan binus apa ya. Mungkin kita bisa jual respon nih 25.000, 30.000 Iya. ya. Tapi di sini kan cukup 17.000 aja gitu. Iya, betul. Itu juga mereka mesti milih yang ya variatif lah ya. Tapi yang masih langganan ibu tuh minded banget gitu. Ini yang ibu sampai hafal nih, ini yang sukanya respon, ini yang sukanya kesini. Jadi kita nggak akan kehilangan langganan, udah pasti datang mereka gitu. Iya sih. Ya pokoknya itulah pertama pertanyaan tadi sangat-sangat membantu banget ya di usia ibu yang udah tua kayak gini gitu masih bisa masakin anak-anak lah gitu. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita kan selama Ibu kan tadi aku mencakup lah semua yang Ibu kasih sama aku. Berarti Ibu kan mendiri ini juga udah lama juga kan Bu, 2 tahun. Nah Ibu pernah nggak sih Bu ngerasa kalau modal Ibu tuh untuk kebuat ini terus ketutup nggak Bu sama yang sekarang, terus Ibu ngerasa rugi apa enggak? Maksudnya kan yang aku lihat juga kan Ibu pasti nggak mentingin rugi apa enggaknya kan di usia yang sekarang. Tapi kan kalau pemikiran anak muda kayak, aduh aku pasti buka usaha modalnya banyak, pasti aku harus tutup nih. Maksudnya kan pemikiran anak muda kan seperti itu Bu. Tapi kalau yang aku bisa nangkep di usia Ibu yang sekarang itu pasti Ibu kayak cuman butuh kayak oh udahlah nggak apa-apa, ini yang penting kita bisa makan. Sebenarnya sih satu itu, yang kedua sampai dosen FEB pun banyak yang langganan ibu ya. Oh, berarti Jadi ada juga yang kemarin dia promo doktor, dia pesen, terus akhirnya dari mulai yang itu semua teman-temannya dosen-dosen yang lain kan ikutan makan kan, gitu. Nah mulailah berlangganan sama kita. Sampai ibu pernah dengar juga ibu bukannya jualan ya, kata ibu ini bersedekah. Enggak juga gitu. Ibu kalau ibu banyak duit bersedekah, ibu nggak jualan ya di rumah aja gitu kan. Tapi gini maksudnya, kalau untuk modal itu kan kita relatif ya. Kadang-kadang kalau kita udah libur 3 bulan, modalnya habis dong buat makan hari-hari, bener nggak? Nah jadi memang ada juga yang kadang-kadang banyak tawaran-tawaran. Mungkin kalau misalnya itu udah jadi diambil alih UIN jadi UMKM, semua pelaku usaha yang ada di sini mungkin masih bisa kali ya ada wadahnya untuk kayak simpan pinjam gitu. Itu udah pasti. Kalau kita bisnis, kalau kita apa itu pasti namanya perlu usaha, perlu modal. Kita pasti pinjam. iya. Itu udah biasa. Cuma kalau misalnya namanya rugi enggak.
rugi enggak. Cuma kalau namanya untung itu tipis banget. Satu iPhone tuh cuma 2.000-an lah ya. Cuma enggak, cuma ya itu tadi dengan kuantitinya kita jual dengan 2.000 dikali 2.000 kan lumayan gitu kan. Jadi enggak yang melulu kita hanya mikirin untung enggak. Kadang-kadang ibu dia datang bertiga, yang satu makan, yang dua enggak. Sampai ibu tanya, kenapa mas nggak makan gitu? Terus, ya bu tadinya mau makan nih, tapi kok nggak jadi. Nah ibu bilang, ibu bungkusin ya, gitu. Ibu bungkusin asli gitu. Jadi yang kayak gitu tuh mereka lebih kayak pendekatan lah. Gitu. Bukan cuma yang itu aja, ibu pengen banget gitu kayaknya. Emang anak-anak ini semua kayak keluarga gitu, kayak gitu. Cuma kalau misalnya tadi modal itu memang perlu modal. Iya. Kalau misalnya masalah untung, kita pasti udah ada hitungannya kan. Nggak mungkin kita modal 20.000 kita jual 17.000. Kan nggak mungkin ya. Iya. Tapi mungkin aja kalau modalnya 15.000 kita jual 17.000. Iya. Ada orang gua nggak mau lah 2.000 ngapain gitu, capek-capek ya kan. Ibu nggak yang kayak gitu. Tapi memang semuanya nggak ada yang kalau rugi, ya ibu udah tutup gulung tikar dong, udah tutup ya kan gitu, nggak bisa bertahan sampai 2 tahun gitu. Kalau untuk pasang surut ya memang udah wayahnya gitu, dan rezeki itu ada yang ngatur ya. Cuma ya alhamdulillah lah sampai sekarang kita masih eksis gitu, masih ada gitu ya rice bowl gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya usaha ya mungkin walaupun anak ekonomis prinsipnya tuh, prinsip ekonomi itu modal sekecil untungnya sebesar-besarnya ya. Itu ya enggak juga sih sebenarnya gitu. Fleksibel aja lah gitu. Penjualannya seperti apa, terus gitu kita juga ngeliat juga nih, enggak semuanya kan mahasiswa yang ini orang kaya ya kan. Enggak semuanya ya itu kita harus jeli. Misalnya dia nih, ibu kadang-kadang gini, dia lihat harga gitu. Apakah gitu kan tanya. Nggak jadi deh bu, gitu. Kenapa gitu? Enggak bu, terus ibu langsung nanya, uangnya kurang ya gitu. Iya bu, cuma 15.000. Ya udah sini ibu bikinin gitu. Jadi enggak yang jangan yang kita terlalu kaku lah. Iya. Gitu. Walaupun nanti kedepannya kan siapa tahu kalian lebih besar nanti. Amin. Iya kan punya usaha sendiri. Udah pastilah ekonomi itu kan kita pasti tujuannya usaha. Walaupun kerja kantoran iya, tapi kalau misalnya memang kita memanage sendiri, kita jadi owner walaupun kecil kan lebih enak gitu, nggak disuruh-suruh orang ya. Iya gitu. Oke ibu, mungkin wawancara dari kelompok kami cukup sekian ibu. Ini namanya siapa? Nama aku Abi. Abi? Sama cucunya ibu. Sama kakak? Saya Reni. Aku Aulia. Oh. Oke guys, kali ini kita sudah selesai mewawancarai UMKM, yaitu penjual dimsum dan juga penjual bento, yang dimana kita berempat sudah menanya satu persatu. Oke, see you.